tahun depan gimana nih pertumbuhan ekonomi? Bagaimana inflasi? Bagaimana nilai rupiah? Kita akan bahas secara singkat di sini. Pertumbuhan ekonomi tahun depan itu akan sangat banyak ya dilihat kalau kita lihat perkembangan bagaimana upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi lewat jalur fiskal. Bagaimana mulai awal tahun sudah ada anggaran 71 triliun mulai kemudian di-launch untuk makan bergizi gratis. Dan juga ada beberapa paket-paket kebijakan stimulus yang merupakan bagian dari kompensasi kenaikan PPN 1%. Nah, ini menurut kami itu akan mampu untuk kemudian langsung mendorong pertumbuhan ekonomi even di kuartal 1. Dan kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan itu masih bisa lebih tinggi dibanding tahun ini. Ya, bisa sampai kalau kita lihat dari sisi asumsi makro dari APBN 5,2%, tapi kita masih berada di wilayah 5 sampai 5,1%. Ya, either way ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Ya, potensinya ke sana lah, karena bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa kemudian menggerakkan ekonomi lewat paket-paket stimulus dan juga ada beberapa faktor-faktor lain yang tentunya mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ya, salah satunya lewat jalur industri. Nah, pemerintah juga seharusnya mampu diharapkan untuk mendorong industri sehingga kontribusinya terhadap produktivitas mampu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ke depan. Berikutnya kita juga punya ada inflasi. Nah, biasanya kalau ekonomi tumbuh itu pasti ada inflasinya. Inflasi di berapa nih? Nah, proyeksi kami itu akan berada di level 3 sampai 3,1. Tahun ini, tahun 2024, itu memang ekspektasi tidak sampai 2% lah inflasinya. Nah, inflasi ini kalau terlalu tinggi dia masalah, kalau terlalu rendah juga masalah. Karena itu adalah indikasi bahwa perekonomian kita atau dari sisi konsumsi itu tidak terlalu tinggi. Maka di tahun depan forecast kami adalah ya 3,1%. Yang mana ini sesuai dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat ya pasti akan ada efek inflasinya. 3% ini masih sesuai dengan ekspektasi Bank Indonesia 2,5 plus minus 1% di tahun 2025. Bagaimana dengan keadaan defisit? Nah, defisit fiskal ini mungkin akan lebih tinggi sedikit ya daripada apa yang diasumsikan oleh pemerintah, 2,5% atau sekitar 620 triliun ya tahun depan. Mungkin ada beberapa potensi kejatuhan sedikit dari revenue, shortfall sekitar 50 sampai 100 triliun dan juga ada peningkatan sedikit dari belanja sehingga all in all ini bisa jadi akan meningkatkan postur fiskal kita terutama dari sisi defisit antara 2,7 sampai 2,8%. Tapi saya rasa ini masih berada dalam rentang yang ya sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 yang maksimum 3% dari GDP. Masih oke lah ya dalam konteks ini. Bagaimana dengan yield rate? Nah, yield rate untuk yang zone itu yang 10 tahun kami melihatnya masih berada di 7,1 sampai kemudian 7,3. Kenapa? Karena ada kebutuhan ya pembiayaan yang mungkin akan lebih tinggi ya di tahun depan, yang mana bond issuance itu pastinya akan meningkatkan yield rate. Tapi kalau kami melihatnya ini adalah suatu hal yang belum terlalu mengkhawatirkan ya. Meskipun ada potensi peningkatan cost of financing sedikit, tapi ini suatu hal yang menurut kami masih dalam bentangan yang manageable ya, suatu rentang fiskal yang manageable. Berikutnya bagaimana dengan nilai rupiah? Rupiah ini juga tentunya masih berada dalam tantangan tersendiri ya, karena dari sisi fondasi ekonominya ini masih belum terlalu kuat. Tetapi di sisi yang lain tekanan eksternal juga bertambah besar. Kami memprediksi bahwa nilai rupiah di tahun depan itu akan berada dalam rentang 16.300 sampai 16.500. Ya memang mungkin agak lebih rendah dibandingkan dengan posisi tahun 2024. Tapi setidak-tidaknya ya kita melihat bahwa ada potensi rupiah itu ya memang terdepresiasi tapi tidak lebih buruk daripada perkiraan sebelumnya. Yang mana ada juga yang memperkirakan bahwa bisa sampai 17.000. Nah 16.500 ini suatu hal yang menurut kami ya berada di angka tengah lah. Tidak terlalu buruk tapi juga tidak terlalu baik ya. Tapi di sisi yang lain kita mampu untuk memacu ekspor kita ketika rupiahnya itu terdepresiasi, maka ekspor kita seharusnya bisa menjadi lebih kompetitif dan dengan demikian maka itu bisa juga untuk punya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya. Selamat liburan, selamat Natal dan Tahun Baru. Salam.